Halo guys, selamat bertemu kembali di channel kita di Penil Celengan Terpadu. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama teman kita bernama Diki. Dia sangat berpengalaman juga beberapa kali mewakili sekolah untuk menjadi perwakilan peserta Olimpiade. Jadi kita mau belajar banyak ya, dengerin cerita kita, tetap stay tune di kamera. Halo bro. Oke, bisa sebutin dulu nama lengkapmu sebenarnya siapa sih? Nama Ditya Diki Darmawan, anak pertama saya. Oh, anak pertama. Oke, dari berapa saudara? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Nah, dengar aku tuh dengar dari teman-teman dirimu tuh beberapa kali ikut Olimpiade, mewakili sekolah. Itu sejak kelas berapa? Sejak dua kali ini sejak kelas 1 SMA mewakili sekolah ikut Olimpiade. Jadi SMA mulai ikut Olimpiade? Iya, mulai ikut. Kalau SMP pernah ada lomba-lomba gitu enggak? Tapi pernah sekali ikut lomba apa gitu sama beberapa anak banyak. Kalau SMA ini mewakili sekolah nih lomba Olimpiadenya tingkat kecamatan kah, kabupaten atau tingkat sekolah aja? Kayak tingkat kabupaten. Berapa kali? 2 kali itu? 2 kali. Wah, tingkat kabupaten. Terus mata pelajarannya sama? Sama, matematika semua. Matematika. Dirimu memang suka matematika ya? Ya daripada mata pelajaran lain cukup ke matematika. Oh, cukup matematika. Berarti basicnya memang matematika. Why? Kenapa itu? Ya enak aja gitu matematika, kayak lebih enak daripada yang lain kan kebanyakan harus hafalan gitu, terus apa matematika itu lebih bebas gitu, lebih bisa ya lebih bebas gitu, lebih unik gitu. Lebih unik ya. Tapi matematika kan banyak rumusnya. Ya rumus di matematika kan nggak kayak rumus lainnya, nggak harus dihafalkan tapi ketemu aja nanti rumusnya. Oh, gitu ya? Karena nggak harus pakai rumus itu juga. Walaupun kita nggak hafalkan nanti kita ngitung, kita logika gitu, kita bisa ketemu rumusnya gitu. Oh, intinya ngelogika gitu ya? Iya, intinya logika matematika, enaknya di situ. Memang kan ada juga kita dulu masih nggak diajarin ngelogikanya waktu misalkan saya lah di masa sekolah. Matematika itu lebih ke rumus, baru ada soal dikerjakan sesuai rumus. Padahal kadang di logika nggak masuk, nah itu malah jadi bingung gitu. Iya. Tapi kalau dirimu lebih ke, wah ini logikanya begini, kayaknya kalau dihitung dengan cara ini lebih cocok gitu ya? Iya. Pernah nggak dirimu itu ngerjain soal yang nggak memakai rumusnya guru, yang diajarkan guru? Pernah nggak? Dulu waktu masih sekolah kerap begitu, jadi masuk sendiri nanti rumusnya gitu. Waktu SMP juga sering gitu, nggak pakai rumus gurunya tapi masih bisa ketemu beda rumusnya kadang-kadang. Waktu mulai pembelajaran online ini jadi kayak matematikanya itu kayak hafalan gitu, nggak tahu gimana, jadi kayak lebih nggak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau cara yang bro bikin cara sendiri untuk ngerjain soal itu, kalau mungkin dibikin list malah jadi rumus baru yang bisa diajarin ke adik-adik kayaknya ya. Kayaknya seru juga malah kalau dibukukan ya. Ya kurang tahu karena kan pandangan orang beda-beda. Iya. Tapi rumusmu itu untuk mencari jawabannya benar juga jawabannya? Ya kalau dibilang rumus bukan, tapi caranya gitu loh. Tadi iya. Kalau misalnya ini diapakan cuma dilewati cara itu langsung ke ini gitu. Jadi pakai cara sendiri gitu ya. Tapi ya hasilnya sama ya? Sama. Oh, keren tuh. Kadang-kadang lebih panjang karena biasanya lupa kalau waktu ulangan gitu rumusnya apa, jadi dikerjain sedikit nanti kan ketemu juga caranya gitu. Oh iya. Pelan-pelan gitu. Sejak kapan suka matematika? Waktu mulai SMP kayaknya. Mulai SMP. Waktu SD itu masih agak berat gitu matematikanya, nggak tahu gitu. Ada nggak orang yang menginspirasimu atau dirimu ngelihat di public figure atau di TV atau internet sehingga dirimu bisa suka matematika atau gimana? Kurang kayak nggak ada kayaknya. Tapi karena waktu suka matematika karena kalau ngerjain bareng-bareng gitu seru gitu. Oh gitu ya. Waktu SMP kan sering tuh kerja bareng gitu, beda pendapat, beda segala macam gitu. Tapi hasilnya tetap sama nanti. Kan matematika hasilnya cuma bisa 1 gitu. Oh iya ya, banyak cara tapi hasilnya ya harus itu gitu. Iya. Karena kalau hasilnya lain ya lain cerita itu ya. 2 kali mewakili sekolah untuk Olimpiade.
itu dirimu dipilih atau dirimu mendaftar atau memang di sana ada beberapa kursi terus menawarkan gitu. Ini dipilih ya, kalau ikut Olimpiade di sekolahanku itu dipilih. Ada 3 orang untuk tahun pertama 3 orang yang dari kelas 10 semua. 3 orang, dua dari kelas 10, 1 dari kelas 11. Nah, dipilih itu enggak. Dipilih ya. Pertamanya bingung juga kenapa dipilih, kan saya juga bukan murid paling pintar di situ kan. Nilainya juga nggak terlalu bagus, tapi dipilih sama anak lain dari kelas 10 sama 11. Tapi akhirnya yang kelas 11 itu kan nggak jadi ikut, jadi semuanya kelas 10. Ya. Jadi perasaan gimana selain bingung gitu tadi kalau pas dipilih itu? Ya pas dipilih bingung, saya kerap juga tanya kenapa dipilih gitu ya. Tapi jawaban dari gurunya juga bukan gurunya yang jawab, yang milih saya tadi. Jadi kurang bagus jawabannya kenapa saya yang dipilih. Saya sempat menolak dulu waktu pertama dipilih, tapi karena nggak ada pilihan lainnya, udah ikut pengalaman juga. Iya, terus waktu dipilih yang kali kedua, perasaannya gimana? Kaget lagi, loh, karena aku lagi itu. Karena kirain ya, karena kenapa aku lagian hasil rapotnya juga nilai matematika nggak terlalu bagus lah. Karena juga pandemi ini kirain nggak bakal ada itu lagi, kita kaget juga dipilih. Pertama di WA, kamu ikut lagi ya, ikut Olimpiade lagi ya, di WA gurunya. Saya cuma bilang iya Bu, terus suruh menghubungi guru lain, guru pembimbing itu ya. Gitu. Nah, terus di Olimpiade pertama sama Olimpiade kedua, menurutmu lebih menantang mana? Yang Olimpiade pertama mungkin. Karena ada rutin latihan rutin sama teman-teman, diajarin gurunya juga di sekolahan. Jadi lebih enak, walaupun sampai ke sana juga berat banget gitu. Soalnya itu nggak paham soalnya suruh ngapain gitu loh. Nggak pernah lihat soal seperti itu, ini diapain gitu. Jadi agak kacau untuk Olimpiade pertama. Untuk Olimpiade yang kedua ini diberitahu kan, hari ini diberitahu besok ikut Olimpiade, tapi jarak 1 bulan tuh nggak ada komunikasi lagi dari gurunya, suruh belajar apa. Tapi ya 2 minggu atau 3 minggu sebelum Olimpiade itu dihubungi lagi, dikasih materi, suruh belajar ini. Bingung tau, cuma tak baca-baca ini ya cukup bingung juga karena nggak ada cuma soal yang nggak ada jawabannya. Jadi walaupun saya kerjakan, saya nggak tahu itu benar apa salah. Nah, ini kan seru nih, dirimu mewakili sekolah. Di berapa orang tadi? 3 ya? 3. Dari 3 ini siapa yang lebih dominan kalau pas latihan atau pas lomba? Maksudnya saling kita pakai strategi ini ya, kita gini ya, siapa yang paling dominannya? Ada nggak? Kayaknya sama-sama bingung nggak? Sama-sama bingung ya? Kan guru pernah itu waktu pertama latihan tuh ngerjakan soal dari tahun lalu kan bingung kita bertiga karena nggak pernah ada materi itu kan. Nah, guru pembimbingnya juga bingung. Nah, ngundang guru lain, sampai guru matematika semua di situ ngajar kita itu bingung gurunya pada bingung, malah bicara sendiri, bahas soalnya sendiri, terus pada pergi. Nggak dapat apa-apa waktu itu. Jadi nggak ada yang ngambil yang lebih dominan, semuanya sama-sama nggak ada arah gitu. Gitu ya. Kacau semuanya. Itu yang pertama itu? Yang pertama. Ya, tapi yang kedua udah mulai lah ya, udah mulai ada arah ya. Iya, udah mulai ada arah, tapi ya itu tadi nggak ada pemberitahuan selama berapa saat itu. Terus tiba-tiba kasih materi, suruh belajar. Terus 1 kali itu ke sekolahan, bimbingan sebentar. Terus udah cuma itu. Jadi kurang nggak ada yang ngajari gitu ya. Karena kalau belajar sendiri cukup berat juga. Iya. Kan materinya juga belum pernah diambah tuh. Iya. Jadi kayak aku sih pernah terlibat juga di Olimpiade, tapi aku dulu itu matematika atau biologi gitu loh. Intinya pertanyaannya itu kayaknya bukan untuk anak SMA itu. Kayaknya itu soal-soalnya itu kuliahan itu. Apalagi matematika kan ada matematika murni, sama itu. Ada matematika terapan ya kan? Iya. Kalau matematika murni kan ya kayaknya lebih seru juga, maksudnya kalau terapan kan rumus-rumus yang ada dipelajari. Ya itulah namanya dunia Olimpiade ya. Berarti di antara dirimu bertiga itu sama-sama bingung, gak ada yang Di antara kebingungan itu siapa yang bikin tenang dari bertiga itu?
misalkan kita sama-sama bingung, ya udah kita tenang aja, yang penting gini misalkan, ada nggak? Wah, bentar saya. Atau dirimu mungkin pernah nggak dirimu ngasih tenang sama teman-temanmu yang dua itu, nggak usah terlalu takut gitu, mungkin yang kedua ini atau gimana? Kayak nggak ada yang ngasih tahu, tapi sadar sendiri karena Sadar sendiri, ya? bertiga sadar sendiri. Terus agak mengecewakan juga karena kita tahu kita nggak bakal bisa apa-apa di sana karena melihat waktu latihan, jadi kita sadar nggak terlalu takut, jadi dibawa santai aja. Ya itu agak menyedihkan juga. Kan tahu ini kayak waktu latihan aja kayak gini, nanti gimana kalau Olimpiade di sana. Juga beda kelas juga kan nanti. Iya. 3 orang itu di kelas yang berbeda. Bisa, mungkin sama-sama. Kecuali cerdas semat keluarga negaraan, itu kan biasanya bareng-bareng rame-rame. Iya itu. Iya. Tapi pernah menang nggak di antara 2 kali itu? Nggak pernah. Nggak Nggak pernah ya? menang. Gimana perasaanmu 2 kali dipilih dari sekolah tapi belum bisa membawa misalkan juara gitu? Agak kecewa juga, tapi ya kecewa tapi mau bagaimana. Gitu ya. Kurang ada arahan juga, nggak ada yang bimbing gitu Kak. Di tengah rasa kecewa itu ada nggak hal positif yang dirimu pelajari? Pertama kita jadi tahu kalau kita tuh belum banyak yang kita nggak tahu gitu. Terus kita jadi tahu kalau sendiri itu susah. Jadi kalau belajar sendiri mau coba sendiri tuh susah, kalau nggak ada bimbingan itu juga susah. Terus rasanya nggak enak kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa apa-apa gitu Kak. Iya. Udah ngecoba belajar tapi masih nggak bisa apa-apa. Iya. Susah rasanya. Oke. Wah, seru tuh. Ya buat teman-teman, ini sebelum kami lanjut nih bahas yang berikutnya. Jadi waktu dipilih dari salah satu sekolah atau apa mau pilih terus belum berhasil, itu mungkin ada rasa kecewa juga teman-teman. Tapi ada hal positif yang bisa kita ambil juga ya. Iya. Kita juga sadar, kita juga tahu bahwa intinya kita ini nggak tahu semua hal gitu. Ada hal-hal yang membuat kita terbatas juga. Gitu. Tapi dari keterbatasan itu membuat kita semakin ini juga belajar untuk menjadi lebih baik, intinya gitu ya. Iya. Menurutmu kenapa dirimu bisa tahu bahwa komunikasimu, interaksi sosialmu kurang bagus itu kenapa? Kan sekolah kan juga banyak teman dah. Kalau ngomong gitu suka bingung karena ketemu orang baru gitu dari kelas lain. Kalau mau ngomong juga suka bingung, suka nggak tahu harus ngapain. Gitu ya. Nggak, kurang terlalu nyaman juga kalau ngomong sama orang baru. Tapi kalau sama orang yang udah akrab gitu Lancar kalau ya? bisa, karena kalau sama teman apa sama adik gitu lancar banget ngomongnya. Karena tahu kita mereka suka apa enggak, jadi lebih aman aja kalau ngomong. Aman ya. Oke. Kayaknya dulu kan dirimu pernah ini juga ya, pernah ngajarin adik-adik di FC gitu, tentang bahasa Inggris ya. Oh iya, tahu. Itu waktu itu duduk di kelas, dirimu berdiri ngajar gitu kan. Adik-adiknya belajar. Masih ingat nggak dirimu? Sama-sama inget. Sama-sama. Gimana perasaanmu? Dirimu udah jadi pengajar tuh, jadi guru, meskipun dirimu masih sekolah, gimana perasaanmu? Agak aneh ya waktu itu ya. Kenapa ya? Ya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Ada anak-anak kesini saya ngomong didengerin. Baru itu pengalaman baru. Biasanya kan cuma ngajar adik, ngajarin ini itu satu orang, apa ngajarin temen, tapi ngajar orang banyak sekaligus tuh aneh aja gitu rasanya. Iya. Saya cuma ngomong gitu, ya aneh aja rasanya. Aneh aja. Ngomong dengerin orang banyak, nggak tahu saya itu apa yang terjadi di situ. Tapi menurutmu secara personal, secara pribadi dirimu bangga nggak dirimu bisa ngajarin adik-adik yang banyak gitu? Maksudnya dirimu, ternyata aku bisa juga ya ngajarin orang gitu, ngajarin ya, adik gitu. Itu juga ya, aneh aja rasanya. Aneh ya? Nggak biasa gitu, tapi nggak ada rasa bangga juga, nggak ada rasa, ya itu kayak nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa ya? Kan berapa kali itu, cuma berapa kali itu. Iya. Terus sibuk buat ujian sekolah. Iya, betul.
Sekarang kita mau ngomongin soal spiritual journey atau perjalanan spiritual. Kita nggak bicara agama, tapi kita bicara spiritual. Iya. Dirimu tuh sama Sang Pencipta itu bagaimana? Maksudnya dirimu menyadari bahwa dirimu ini ciptaan yang istimewa gitu. Terus dirimu misalnya bisa berkomunikasi kepada Sang Pencipta kapanpun dan dimanapun. Lalu ada mungkin rasa rindu, rasa kangen sama Sang Pencipta. Pernah gak ngalamin gitu? Untuk saya jarang mengalami hal seperti itu ya, karena ya ada yang kurang gimana gitu Kak. Gimana ya, untuk spiritual saya itu kayak nggak terlalu kuat kayaknya. Jadi ingat-ingat Sang Pencipta, apa rindu, apa nggak terlalu kesampaian perasaannya itu, nggak terlalu kena gitu Kak. Biasanya manusia itu kalau yang kenal siapa yang ciptakan dia, kalau pas lagi dalam tekanan, pas lagi dalam masalah misalkan, atau pas dalam kekhawatiran, terus dia datang kepada Sang Pencipta itu, ya entah nangis, entah nyanyi, entah doa, entah. Kalau dirimu kalau ada masalah besar gitu misalkan, bukan masalah maksudnya masalah pribadi misalkan gitu, datangnya ke siapa? Oh kalau begitu ya, aku malah kurang, kalau masalah ada masalah besar tuh biasanya bicara kepada diri sendiri aku malahan. Kuat, harus kuat, dijalani aja, santai, tetap fokus gitu. Biasanya aku bilang ke diriku sendiri gitu. Kalau misalnya lagi panik apa gimana, cukup tarik nafas pelan, hembuskan, terus fokus, tenang ke pikiran. Harus gimana, pikirnya harus gimana gitu. Biasanya aku cuma gitu kalau ada masalah gitu. Tapi dirimu jalanin apa yang sesuai kepercayaan yang kamu lakukan nggak? Iya, jalanin. Kadang-kadang juga nggak nganggap, tapi jalanin. Nggak lupa-lupa gitu ya. Ya. Tapi yang menarik, kenapa dirimu maksudnya padahal jalanin, tapi kok masih maksudnya koneksinya lah. Kalau orang bangun relasi kan biasanya meskipun sahabat kan, kita tahu nih kalau sahabat kita lagi sedih pasti tahu kan. Tapi kalau dirimu sama Sang Pencipta, padahal kan dirimu jalanin itu ya sesuai kepercayaanmu, tapi kok menurutmu belum klik gitu, kenapa itu kira-kira? Mungkin karena sayanya juga kurang interaksi sama orang lain, juga kurang informasi juga kan. Jadi itu biasanya kan kalau kita pengaruh yang kuat tuh kalau kita sama teman kita gitu bicara apa-apa gitu kan, lebih kan dapat apa itu dari orang lain juga kan. Jadi mungkin gara-gara itu saya nggak dapat apa-apa gitu, misalnya dari orang lain bilang gitu di ceramah apa dikasih tahu, itu kan kita lebih ada pencerahan itu. Apalagi dari teman sendiri yang kita percaya gitu. Kan saya kan interaksi sama orang kurang atau gimana, jadi kurang dapat gitu Kak. Iya. Kalau cuma dengerin dari HP apa gimana kan kurang beda. Jadi beda. Pernah nggak dirimu nangis dalam kesendirian gitu? Terus tiba-tiba, misalkan kalau bahasa nasional, Tuhan misalkan gitu. Belum pernah saya. Belum pernah ya? Belum pernah. Hal apa yang paling membuatmu sedih selama hidup dari kecil sampai sekarang? Yang paling kamu ingat? Yang paling ngebuat sedih itu waktu sakit tuh mungkin. Sakit yang kapan itu? Usus buntu itu. Saya operasi usus buntu itu. Ya waktu itu karena ya takut aja. Nggak tahu ya itu. Takutnya karena nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Karena waktu perut saya sakit kan juga ke rumah sakit tuh. 2 hari 3 hari itu nggak ada gejala usus buntu. Tapi waktu hari keempat kayak tuh dokter datang habis di rongsen gitu Kak. Usus buntu, sorenya dibilang kalau usus buntu harus dioperasi gitu kan. Saya kan bingung maksudnya apa gitu kan. Tapi karena katanya dioperasinya nanti malam kan. Tapi belum lama itu langsung dokternya datang lagi, langsung dibawa buat operasi. Dibilang jangan minum segala macam, mau dioperasi. Terus langsung itu dibawa ke ruang operasi, terus langsung dioperasi. Terus sedihnya di mana? Setelah operasi atau sebelum? Sebelum ya, waktu dibilangin harus itu kan bingung juga ini maksudnya apa gitu.
atau takut mati gitu? Bukan takut mati, nggak tahu mau gimana ke depannya nanti lah. Oh gitu. Aku mau jadi apa kalau udah gini? Padahal ya nggak kenapa-napa ya. Lah ya, kan kurang tahu ini maksudnya apa gitu kan. Padahal misalnya kalau bahasa kedokteran kan misalkan kita buka organ tubuh sedikit aja itu kan bisa dibilang operasi juga kan. Iya. Kadang tapi pikiran kita kalau operasi itu sesuatu yang Sesuatu yang besar itu kan. Sesuatu yang nggak enak, bukan hal yang bagus gitu. Iya. Pikirannya udah buruk dulu gitu kan. Kan nggak ada yang lebih, ya yang paling itulah, walaupun kurang besar ya. Belum ada hal yang benar-benar down buat saya down gitu. Iya. Mungkin apa? Karena itu juga belum kuat spiritualnya. Oh gitu ya. Iya. Tapi enak juga dirimu nggak pernah ngalami tantangan yang bikin down Ya. juga ya. belum Ya. Tapi namanya kehidupan masih di nanti. masih ada tantangan. Oke. Kita mau bicara ini nih soal misalkan perbuatan baik apa yang dirimu lakukan tapi kamu ingat gitu, ke orang lain lah, sekecil apapun lah ya, mungkin aku ngebantu orang, tapi menurut perspektifku itu biasa. Itu bukan ngebantu, itu hal yang cuma memberikan dorongan gitu. Jadi bukan ngebantu itu, mereka nanti kan bisa aja ya. Mungkin dari perspektifku gitu, jadi kurang nyantol diingatan kalau aku ngebantu seorang gitu. Karena menurut kan bukan hal yang besar gitu, bukan hal yang patut diingat apa gitu ya. Tapi kalau orang lain samamu ngelakuin samamu, misalkan di sekolah dirimu lagi atau dalam perjalanan misalkan tiba-tiba motor rusak misalkan apa gitu, terus ada orang bantu misalnya, ada enggak? Belum pernah ya. Motor rusak saya telepon ke rumah gitu, ban ini bocor kan, tuh pernah pulang sekolah ban bocor gitu kan. Saya pulang, saya kan nggak tahu kan di tengah itu lopat kan, nggak di itu kan, saya telepon rumah tuh. Terus dijemput? Ya ada orang lain ke temannya ibuku kayak datang, jadi tukeran motor, dia dibawa ke tempat bengkel karena saya kan juga nggak pengalaman juga, nggak bawa uang juga waktu itu. Tukeran motor gitu, saya pulang terus sana yang nyervis ke motor saya. Siapa itu? Lupa saya, nggak tahu namanya, nggak tahu. Tapi kamu masih ingat ya? Masih ingat. Nah, itu salah satunya. Misalnya dirimu nggak dibantu kan paling tidak ya paksa jalan sampai rumah, sampai bengkel. Oh itu bannya bocor nggak, kenapa aku? Nah, berarti kan maksudnya kalau dipaksa jalan bisa, atau mau didorong kan bisa juga. Iya. Ya, oke. Nah mungkin orang lain juga nolong dirimu waktu nolongin kayak motor waktu ban kena paku, mungkin menurut dia biasa aja, tapi menurutmu lain kan? Iya kan? Anggap aja misalkan dirimu lagi lapar, capek, keburu malam ya kan? Terus dia bantu nih, gimana perasaan? Aduh aku bantu. Tiba-tiba dimasak kayak gitu ya? Iya wah. Sampai di rumah itu di rumah sendiri itu kan tiba-tiba datang gitu bawa apa gitu. Bagus. Iya. Oke, sekarang ke orang tua nih. Dari kedua orang tua, hal baik apa yang dirimu lihat terhadap diri? Orang tua itu selalu menyupport gitu, terus memberi kebebasan juga, karena kayak ini mau kuliah kemana atau terusin kemana tuh bebas, terserah kamu mau kemana aja boleh gitu, terus diberikan support gitu, terus disuruh tetap disuruh belajar segala macam, tapi lebih bebas gitu, nggak terlalu keras, nggak terlalu santai, lebih mengawasi tapi nggak terlalu ngekang gitu ya. Lebih enak juga. Enak ya. Kira-kira kalau ada temen seusiamu ini yang tinggal di rumah yang orang tuanya keras banget gitu, gimana kira-kira? Tergantungannya sendiri yang menerima gimana. Kan ada anak yang suka ketat gitu, ada anak yang nggak suka dikerasin, dia tergantung aja. Tapi ya susah juga kalau nggak ada spesifik detailnya. Tapi teman sekolahmu ada nggak yang punya orang tua yang keras itu, pernah nggak cerita sama kamu? Lagi kurang saya, nggak pernah cerita tapi nggak sampai nyangkut orang tua segala macam. Thank you Bu. Guys, kali ini kita dikasih snack ini disupport dari namanya warung apa nih kita nih? Warung apa di sini? Warung Bu Suci gitu. Warung Bu Suci ya teman-teman, kalau di daerah
Lopait di daerah Tuntang, main-main ke daerah Lopait di dusun Celengan desa Lopait, bisa main-main ke warung. Di sini banyak aneka sembako juga ya. Iya. Bisa belanja juga. Oke, kita lanjut ke tadi di sekolah tadi. Belum ada cerita dari teman-temanmu yang bahas soal keluarga di rumah? Belum. Misalkan- Belum sampai ke keluarga. Belum sampai ya. Terus sampai sebatas apa kalau pertemananmu di sekolah? Ceritanya tentang apa, Bang? Kalau cuma bahas hal-hal kecil sekolah, cuma main game biasanya di sana, nggak bahas hal kecil kayak makan apa atau kantin kenapa, itu bahas guru ini ngapa, pelajaran ini gimana. Cuman gitu tadi. Cuma gitu. Gak ada yang datang, aduh, aku di rumah nggak betah misalkan gitu. Oh, nggak ada. Nggak tahu ya. Paling di jalan kena apa gitu, macet iya, apa gimana, apa kehujanan tadi, cuma hal-hal kecil. Iya. Nggak, kayak terlalu sensitif kalau sampai ke orang tua gitu. Maksudnya kan siapa tahu dari merekanya sendiri, maksudnya kan Inisiatif gitu. cerita, aduh aku di rumah udah nggak betah lah, gitu misalkan gitu. Ada kan kadang ngumpul-ngumpul, aku tuh jengkel sama ini loh. Gitu. Dulu sih zaman gua ada, zaman gua sekolah gitu. Kalau ini zaman dulu belum ada. Belum ada. Kayak lebih apa, orang tua sekarang tuh lebih santai, lebih modern gitu. Lebih tahu karena nggak semua anak kita bisa gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kan tadi bahas orang tua, terus ada dirimu sempat singgung tentang kuliah ya. Iya. Lah dirimu tuh kalau misalkan diberi kebebasan untuk kuliah, dirimu basicnya pengennya sih di bagian apa, di bidang apa gitu? Untuk kuliahnya belum kepikiran untuk mau ke jurusan apa atau kuliah di mana. Tapi karena basic saya matematika juga. Kalau lebih pengen tuh masuk jurusan teknik informatika. Karena itu ya pertama dasarnya kan matematika juga. Terus peluang kerjanya kan lebih besar juga. Ya. Jadi waktu researching buat jurusan kuliah lebih ke itu nih. Lebih ke iya itu. Emangnya dirimu kuliah itu hanya untuk cari kerja atau? Ya untuk sekarang karena belum ada pengennya apa, jadi lihat yang peluangnya lebih besar, yang nanti kedepannya lebih gimana gitu. Karena belum ada yang pengen apa gitu. Ya, so ke depan kan semua serba digital ya, pasti ke situ lah. Iya. Ya. Oke, tapi udah lihat kampus-kampus yang kira-kira ada jurusan itu gitu. Udah mulai searching gitu ya. Udah mulai searching tapi masih banyak kan kampus kan. Jadi masih baru lihat list kampus-kampus. Tapi belum ada yang belum tak baca sampai detail gitu. Ya. Karena kan masih sekolah juga kan. Lebih sibuk ke sekolahnya. Gitu ya. Iya sih. So kita balik ke ini. Ke spiritual journey lagi. Ya. Dari lahir sampai sekarang, hal yang paling dirimu syukuri itu apa sih? Misal, aku bersyukur banget karena ini misalkan. Pasti kan banyak hal nih, tapi yang paling apa? Atau dirimu pernah ngalamin, aduh seneng banget, untung, atau aduh terima kasih gitu. Mungkin karena lahir di sini gitu ya. Jadi lebih nggak tahu, enak gitu kalau dilihat tuh lebih bisa santai. Gitu ya? Orang-orangnya santai gimana. Lahir di sekolah juga agak santai gitu. Mungkin paling bersyukurnya karena itu lahir di sini, di negara ini gitu. Jadi lebih bisa santai gitu kan, menikmati hidupnya, bisa dinikmati gitu. Nggak terlalu banyak tuntutan. Gitu ya? Iya. Dirimu berarti bangga lahir di Indonesia? Iya. Why? Kenapa itu? Ya karena tadi enak kalau dilihat dari negara lain gitu, misalnya di Jepang apa Korea gitu, karena kayak pendidikan itu sampai ada yang sekolahnya sampai malam gitu, nggak ada istirahatnya. Kalau di sini kan bisa cuma sampai sore kan, lebih santai, malam bisa santai, di sekolah juga santai gitu. Ya? Nah. Selain itu bangga masih senang di Indonesianya, selain karena santai-santainya tadi? Mungkin apa ya, tempatnya juga enak gitu kak, seger gitu ya. Terus orangnya juga ya lumayan lah. Iya. Padahal di Indonesia tuh banyak yang nggak enak tempatnya loh ya. Nggak. Ya kalau di sini enak. Ya, kalau di sini tempat kan lain. enggak. Gimana kalau kira-kira di tempat lain gitu ya? Yang kerap bencana gitu. Ya mungkin yang kerap bencana atau panas atau apa gitu. Gimana kira-kira? Iya ya. Iya. Nggak bisa diapain juga itu. Kenapa kamu nggak bisa lahir di sini ya? Iya nggak tahu. Ya mungkin nanti tahu kita. Nanti ya. Oke. Jadi
So, dirimu bersyukur bisa ada di sini gitu ya. Ketemu orang-orang ini gitu. Orang ini ya. Oke. Ada nggak sih di sekitarmu teman-temanmu yang sedang dalam perjuangan hidup soal orang tua, soal pergaulan? Enggak. Belum ada. Kayak karena kalau lihat teman-temanku gitu ya pada aktif gitu. Ada yang aktif organisasi atau ada yang ya kayak apa namanya? Belum ada yang terlalu kesulitan gitu. Kalau di sekitar ini, sekitar lingkungannya? Nggak ada, kayak kalau aku lihat orang itu kayak pada ya nggak terlalu banyak masalah kayak ya. Gitu ya? Pada masih kalau ke warung itu masih pada senyum gitu. Gitu ya? Kalau sama temannya masih bercanda gitu, dibeliin ini, pada beliin itu gitu. Gitu ya. Heeh. So, kalau dengar masalah kayak COVID ini, dengar kabar si ini meninggal, tetangga ini meninggal, si itu meninggal gitu. Gimana perasaan? Sama rasanya takut juga, pertama takut ya karena meninggal apa karena COVID juga kan. Jadi di lingkungan kita juga kan. Tapi pertama dari kenapa bisa sampai kena atau itu kan juga apa ya? Kita mau kasihan tapi juga gimana gitu kan, terkadang mereka sendiri juga yang salah gitu lah. Kalau mereka nggak begitu kan kemungkinan mereka masih hidup gitu kan. Gitu ya. Tapi kalau yang misalkan udah orang tua, dia nggak kemana-mana, nggak keluar rumah, tapi misalkan karena anaknya kerja di luar terus akhirnya kena dari anaknya, terus yang meninggal orang tuanya, itu kan nggak salah juga kan dia. Iya kan? Berarti anaknya itu harus biasanya karena gitu nggak kadang-kadang terlalu santai ya, karena mereka pikir mereka kuat gitu kan, atau nggak percaya karena COVID juga kan. Tapi kan mereka nggak kepikiran sama orang sekitar yang misalnya udah sakit atau orang tua mereka nggak kepikiran. Mereka lebih akan kuat kan gitu kan, belum pernah kena juga, jarang sakit juga. Mereka udah kepedean sendiri gitu, nggak ngelihat ke sekeliling. Oke, so berarti kan itu kan dirimu udah mulai memikirkan gini maksudnya. Nggak semua orang punya pemikiran yang dirimu sampaikan tadi, iya kan? Tapi dirimu udah punya pemikiran itu. Misalnya nih dirimu jadi kepala desa, misal aja. Kita mimpi dulu aja. Kira-kira dirimu mau ngomong apa ke masyarakat? Ya itu lihatlah ke sekeliling gitu, kepala pertama tuh lihatnya kan suruh ngelihat dulu gitu. Suruh ngelihat dulu kan biasanya orang tuh terlalu ke diri sendiri gitu, kurang ngelihat sekitar gitu. Jadi ya gitu, lihat dulu, suruh ngelihat sekitar dulu, apa yang kira-kira salah gitu, apa yang kira-kira kurang. Gitu. Suruh lebih sadar gitu. Lebih sadar gitu. Misalkan dirimu, misalkan ya nih, punya uang 1 juta yang memang itu free, bukan untuk keperluan yang lain, bukan untuk ditabung, tapi free 1 juta. Dan berkaitan dengan COVID ini, apa yang kamu lakukan? Mungkin apa ya? Ya kalau biasa mungkin buat disumbang, buat beli misalnya kebutuhan sembako buat ngebantu yang kena COVID atau segala macam. Tapi kayaknya ya mungkin begitu untuk pertama. Tapi kalau untuk lebih ke majunya juga, kita 1 juta itu uang itu kita berikan bantuan. Tapi dari kita ngebantu itu gimana caranya kita dapat uang 1 juta lagi itu. Jadi jadi kita bisa ngebantu, orang kebantu itu ya kebantu, tapi uangnya itu bisa balik lagi dan bisa kita gunakan buat ngebantu yang lain lagi. So, gitu. Berarti ini kita bantu tapi nggak langsung habis, tapi bantu dapat lagi untuk itu. Misalnya ngebantu buat usaha, bagaimana buat orang lain usaha kan sedikit demi sedikit uangnya balik lagi kan. Kalau uang balik lagi kan bisa dibuat ngebantu orang lain lagi. Gitu. Oh, berarti gini, kita bantu orang tapi bukan hanya untuk habis dimakan, tapi dia maksudnya bisa ngasilin uang dari uangmu itu. Iya. Gitu. Oh ya, oke. Kan uang bisa lebih lama juga jangkau buat ngebantunya gitu ya. Gitu ya. Mungkin buat teman-teman di yang ngikutin channel ini ada yang dalam mungkin beban gitu ya. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau tantangan-tantangan hidup atau keresahan-keresahan, kegelisahan-kegelisahanmu bisa tulis di sini.